Di video ini gue mau ngasih rekomendasi novel-novel misteri adiktif yang bikin gue nggak bisa berhenti bacanya sampai akhir. Buat nemenin kamu di rumah aja. Apa aja judulnya? Ikutin terus videonya. Hey fellas, welcome back to my YouTube channel. My name is Saya. Gue tuh terinspirasi sama videonya salah seorang booktuber, Graisa, yang ini. Di situ kan dia kasih rekomendasi buku-buku yang super adiktif menurut dia. Nah, di video ini gue mau lebih mengerucut lagi, dimana gue akan kasih tahu judul-judul novel misteri yang super adiktif, yang bikin gue tuh nggak bisa berhenti baca gitu sampai bagian akhir. Dan ini juga untuk menjawab salah satu request dari Nova Habsibuan yang menulis di community tab seperti ini. Kalau gue ngasih rekomendasi novel misteri kayaknya terlalu luas, makanya gue kerucutin lagi, yaitu novel-novel misteri yang adiktif, yang bikin gue nggak bisa berhenti baca. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke judul yang pertama. Ini dia, Bird Box. Ya, gue udah pernah bikin video reviewnya yang secara mendetail di channel ini, kamu bisa nonton. Tapi yang pasti di situ gue bilang kalau dari awal aja gue sudah tersedot gitu ke dalam ceritanya, dimana di bagian awal kita diperkenalkan dengan tokoh yang bernama Mallory, yang dia tuh mengetahui bahwa dirinya hamil. Padahal di sisi lain dia tuh nggak pengen hamil gitu. Selain itu, dia mendengar di berita mengenai Russian Report yang memberitahukan bahwa ada kejadian aneh yang menimpa orang-orang sehingga orang tuh menjadi bertindak brutal gitu ya, bertindak kasar, bahkan sampai menyakiti dirinya maupun orang lain. Itu terjadi di Eropa tapi menyebar dengan begitu cepat. Kejadian tersebut juga menimpa daerah tempat Mallory tinggal. Tentu saja Mallory dan kakaknya harus menyelamatkan diri. Dari situ keadaan makin chaos, makin kacau, dan insting Mallory untuk bertahan hidup di situ diuji. Seru banget. Gue inget banget waktu bacanya itu gue nggak bisa berhenti dari mulai awal sampai habis. Untungnya buku ini udah diterjemahin oleh penerbit Nora. Kamu bisa baca versi terjemahannya. Meskipun gue pribadi belum baca sih versi terjemahannya, tapi dari segi cerita, ini adalah cerita yang bikin gue nggak bisa naruh bukunya sampai gue berhasil mengetahui apa yang terjadi sama Mallory selanjutnya. Jadi ini dia judul pertama novel misteri adiktif yang gue rekomendasiin. Judul kedua adalah ini dia, Origin. Gue udah pernah bikin juga video reviewnya di channel ini. Di situ gue bilang kalau Origin ini adalah novel yang ditulis oleh Dan Brown yang pertama kali gue baca. Karena gue tuh selalu ngikutin cuma filmnya doang gitu. Mulai dari Da Vinci Code, Angel and Demon, terus udah gitu Inferno. Nah, Origin ini gue membaca novelnya. Dan ternyata seru banget. Cara Dan Brown menyampaikan atau menarasikan detail-detail mengenai tempat-tempat yang dikunjungi oleh si Robert Langdon itu bikin gue semakin tertarik gitu, kepincut gitu sama cerita ini. Meskipun sebenarnya unsur misterinya tuh cuma bumbu sih kalau kata gue ya. Jadi dimana kita tuh akan mencari tahu siapa yang membunuh jutawan Edmund Curse gitu. Siapa yang membunuh dia dengan cara si Langdon ini harus seperti biasa ya. Dia akan mengitari atau menjelajahi Spanyol. Terus kita dibawa ke situs-situs bersejarah, situs-situs ikonik yang ada di Spanyol, serta dipaparkan mengenai sejarah di balik bangunan-bangunan tersebut. Ada juga tentang Gaudi dan kepercayaannya. Pokoknya menurut gue daya tarik dari novel Origin ini justru di situ gitu. Dimana kita diajak ikut berpetualangan sama Robert Langdon menjelajahi Spanyol. Jadi buat kamu yang emang suka juga sama narasi-narasi traveling, narasi-narasi kota-kota di dunia, kamu wajib baca ini karena ini menurut gue adalah satu novel yang bikin adiktif dan gak bisa berhenti baca. Judul selanjutnya adalah ini dia, Aroma Karsa, yang ditulis oleh Di Lestari. Mungkin kelihatannya tebel ya, tebel banget malah. Ini tuh 700 halaman kurang sedikit, karena kan di bagian akhirnya ada ucapan terima kasih gitu. Tapi percaya sama gue, 700 halaman itu nggak akan berasa. Karena emang segitu serunya. Pertama karena narasi yang digunakan oleh Di Lestari tuh indah gitu ya. Indah tapi bukan yang bikin kita pembaca jadi mengerutkan kening karena nggak paham maksudnya, tapi lebih ke indah yang membuat kita terlena dan terhanyut sama cerita yang dinarasikan oleh penulis. Keren ya bahasa gue. Tapi emang itu yang terjadi. Selain itu ada banyak sekali yang dimasukkan ke dalam cerita ini, baik itu mengenai si Jatiwesi yang punya indera penciuman super tajam, baik itu mengenai obsesinya Raras Prayagung terhadap sebuah tanaman bernama Puspakarsa, ya kan? Terus juga tentang latar belakangnya si Jatiwesi, bagaimana dia menemukan gitu ya asal usulnya atau menemukan ayahnya kalau nggak salah. Terus udah gitu juga bagaimana hubungannya Jatiwesi sama
sama Suma, anaknya Raras Prayagung. Pokoknya semua itu, semua unsur yang ada di dalam sini tuh bikin kita penasaran, bikin kita nggak pengen melepaskan buku ini sebelum tahu bagaimana ujungnya gitu, bagaimana kelanjutan dari obsesinya Raras Prayagung, bagaimana kelanjutan dari petualangan Jatiwesi ini. Kamu wajib baca, salah satu novel adiktif yang pernah gue baca dan gue rekomendasikan untuk kamu baca juga. Judul selanjutnya adalah ini dia, Girls in the Dark, yang ditulis oleh Akiyoshi Rikako. Gue udah pernah bikin juga video reviewnya dan disitu gue bilang bahwa misteri utamanya terletak pada bagaimana kita menemukan apa sesungguhnya yang terjadi pada Shiraishi Itsumi, mantan ketua klub yang meninggal secara mengenaskan. Dan cara kita mengetahui kejadian sebenarnya adalah dengan mengikuti kisah dari masing-masing anggota yang terlibat dalam klub sastra di sekolah ini. Dan disitulah serunya menurut gue. Jadi ketika kita membaca satu kisah dari tokoh A, terus kemudian kita baca kisahnya si tokoh B, kita akan mencoba mencari apakah alibi si tokoh A ini cocok gitu dengan apa yang diceritakan dengan tokoh B. Begitupun selanjutnya nanti kita membaca tokoh C, kita akan menyinkronkan gitu apa yang dialami oleh tokoh B dengan tokoh C. Di situ serunya, jadi membuat gua sih pribadi pengen terus-terusan mengikuti kisah setiap anggota untuk mencari celah gitu. Mana nih kira-kira di antara anggota ini yang berbohong dan mungkin bisa menjadi pelaku dari kematian Shiraishi Itsumi yang mengenaskan itu. Pokoknya seru banget. Salah satu novel misteri adiktif yang pernah gue baca dan kamu wajib baca. Judul selanjutnya adalah ini dia, Murder at Shijinso. Ini adalah novel misteri detektif yang dibumbui dengan zombie. Nah, disitulah yang bikin seru dan bikin adiktifnya. Meskipun di 100 halaman pertama kita cuma akan diperkenalkan sama tokoh-tokohnya, kita akan diperkenalkan dengan setting tempat di mana kejadian itu akan berlangsung, tapi setelah itu kejadian demi kejadian datang bertubi-tubi yang bikin otak kita tuh berputar keras gitu untuk mencari tahu siapa pelaku pembunuhan. Karena mereka kan ceritanya terkurung di satu villa, di mana villa itu dikepung sama zombie. Udah mah keadaan begitu genting, salah satu dari mereka ditemukan tewas terbunuh pula. Nggak cuma satu, tapi terjadi berkali-kali yang membuat kita tentu saja yang baca jadi panik dan pengen tahu apa yang terjadi, siapa yang sebenarnya membunuhnya gitu. Dan kita, karena ini misteri detektif, kita akan mencoba mencari alibi dari masing-masing tokoh yang terlibat di dalam sini. Dan menurut gue itu seru banget sih. Buat penggemar cerita detektif atau whodunit, kamu wajib banget baca novel misteri adiktif satu ini. Judul selanjutnya adalah ini dia, Penance, yang ditulis oleh Minato Kanae. Gue udah bikin juga video reviewnya, tapi untuk menarik benang merah atau inti dari video review tersebut adalah bahwa novel ini kenapa bisa jadi adiktif dan misterius, karena kita pengen tahu gitu setelah membaca satu cerita dari satu tokoh dan ternyata itu kejadiannya atau ceritanya segitu sakitnya, kita juga jadi penasaran gitu, apakah yang dialami oleh tokoh berikutnya akan sesakit itu gitu, apakah di tokoh berikutnya juga akan setragis itu. Dan ternyata setiap tokoh tuh punya konfliknya sendiri-sendiri dan tentu saja dengan twist yang sakit versinya mereka sendiri. Kenapa gue lebih suka Penance daripada Confessions? Karena di sini tuh seolah-olah kegilaan demi kegilaannya tuh terus datang bertubi-tubi yang membuat gue pembaca seolah tidak diberi napas gitu untuk istirahat dulu sebentar dari kegilaan yang terjadi di dalam sini. Jadi buat kamu yang suka sama novel-novel psychological thriller, coba baca ini. Coba baca Penance yang ditulis oleh Minato Kanae. Ada 6 judul rekomendasi novel misteri adiktif yang bisa gue kasih di video ini. Adakah yang udah pernah kamu baca? Kasih tahu di kolom komen di bawah ya. Atau kalau kamu punya novel misteri adiktif versi kamu yang bikin kamu gak bisa berhenti bacanya, kasih tahu juga di kolom komen di bawah supaya yang nonton video ini bisa dapat rekomendasi dari kamu. Jangan lupa like dulu video ini kalau kamu suka, subscribe juga ke channel ini, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. See ya!